Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Nah, anak sudah siap belajar semua? Siap. Alhamdulillah kalau sudah siap belajar semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita kemana terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri di tempatnya masing-masing. Ngapain? Ayo, semuanya berdiri. Semuanya ikuti gerakan dan nyanyian ibu ya. Dan semuanya yang semangat bisa. Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Kita ulangi lagi. Jangan cuma bergerak aja, tapi juga Nyanyi. keluarkan suaranya. Kita nyanyinya agak cepat ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka Tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung-gulung, gulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Nah, sebelum masuk ke materi pelajaran kita hari ini, Ibu ada satu pertanyaan. Pernahkah kalian melihat dua benda yang sama tetapi ukurannya berbeda? Pernah tidak? Pernah. Jadi, materi kita hari ini ada kaitannya dengan dua benda yang sama tetapi ukurannya berbeda, yaitu tentang minta tolong hapuskan dulu Dana. Ya, Bu. Lain kali setelah pembelajaran habis, papan tulisnya dibersihkan dulu. Baik. Ya, dan waktu guru yang lain masuk papan tulisnya udah bersih. Baik. Terima kasih. Materi kita hari ini yaitu tentang kesebangunan bangun datar. Sekokoh namang ini. Nyepatnya piye? Di akhir pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dua bangun datar yang sebangun berdasarkan sudut dan perbandingan sisi-sisinya. Terus kalian juga mampu menjelaskan alasan dua benda itu dapat dikatakan sebangun. Jadi, kesebangunan bangun datar ini, dua benda dapat dikatakan sebangun jika memenuhi syarat, yaitu yang pertama, jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan syarat yang kedua yaitu jika
dua gambar di sini. Sekarang kalian coba amati, apakah dari kedua gambar ini sama? Sama. Sekarang kita lihat dari bentuknya. Beda. Sama. Ayo bentuknya. Bentuknya sama. Apakah posisinya sama? Bentuk gambarnya, susunan orangnya sama? Sama. Nah, jadi dari kedua gambar ini dilihat dari bentuknya itu sama. Sekarang coba perhatikan ukurannya. Beda. Beda, yang gambar satu besar dan gambar yang satunya lagi Kecil. Nah, sekarang kita periksa apakah kedua gambar tersebut memenuhi syarat kesebangunan. Nah, sekarang kita lihat syarat yang pertama. Apa? Jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang karena ini bentuknya sama, otomatis sudutnya sama. Yaitu apa? 90 derajat. Sudut siku. Jadi syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua yaitu jika perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Sekarang di sini misalkan gambar 1A, A, B, C, D. Gambar yang kedua E, F, G, H. Sekarang kita cek perbandingan sisinya. Sekarang kita lihat perbandingan AB, misalnya panjang apa? Ya, panjang AB berbanding sama dengan panjang EF. Nah, sekarang panjang AB-nya berapa? Di sini berapa? AB panjangnya? Nggak kelihatan. Oh, ini 16 cm dan ini 20 cm. Gambar yang kedua panjangnya 4 cm dan lebarnya 5 cm. Nah, jadi panjang AB-nya berapa? 16. Dan panjang EF-nya berapa? 4. Jadi kita sederhanakan jadi berapa? 4. Sekarang kita cek lagi sisi yang kedua yaitu panjang apa? AD berbanding panjang EH. Panjang AD berapa? 20. Panjang EH 5. Jadi dapat kita sederhanakan menjadi 4. Jadi syarat yang kedua terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Jadi di sini kedua gambar ini dapat dikatakan sebangun enggak? Sebangun. Iya, karena memenuhi syarat kesebangunan. Jika dua benda ukurannya berbeda, maka itu tetap sama. Misalnya dia itu kan gambar satunya itu besar, gambar satunya lagi kecil. Nah, jadi itu bisa dikatakan sebangun. Nah, sekarang kalian berpasangan perhatikan. Kalian berpasangan dua orang. Sekarang perhatikan gambar segitiga berikut.
Aduh, murid ini nggak. Kelihatan Bu. Nggak kelihatan, Bu. Gelap itu apa ketutupan pakai tulis. Nah, sekarang kalian diskusikan apakah segitiga ini sebangun dan berikan alasannya. Ibu kasih waktu 1 menit. 4. Iya 3. Ya sebelah situ kalau nggak kelihatan pindah sebelah sini. Ya dari kedua gambar ini bisa dikatakan sebangun nggak? Coba sekarang siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Belum dibagi, Bu. Kan kata ibu tadi 2, kalian berpasangan, berarti kalian berdua cari pasangannya. Ngan Jadi berpasangan. sekarang coba perhatikan gambar segitiga ini. Siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Ada? Oh, boleh. Perbandingan sisinya itu ada yang sama lagi ya Bu, itu apa harus hasilnya sama Bu? Iya harus sama kan katanya tadi perbandingan sisi-sisi yang sesuai sama. Berarti harus kita 4 gitu ya? Iya harusnya ini 4. Bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Belum selesai, Bu. Ayo Mbak Lara sama Mbak Ami. Coba maju ke depan jelasin teman-temannya apakah kedua segitiga ini bisa dikatakan sebangun dan berikan alasannya. Ayo. Ayo. Ya. Orang kayak Ya, sekarang semua yang beri tepuk tangan dulu sama Mbak. Nah, jadi di sini dari kedua segitiga ini tidak sebangun. Kenapa? Yang pertama coba perhatikan perbandingan sudut-sudutnya. Di sini ada gambar segitiga apa? Segitiga siku. Jadi di sini sudutnya Sama. Nah, kemudian kita periksa ya panjang perbandingan sisi-sisinya yaitu sama atau tidak? Tidak. Jadi kedua segitiga tersebut tidak dikatakan sebangun karena tidak memenuhi syarat kesebangunan. Nah sekarang semuanya kerjakan latihan dari ini. Dua menit lah. Udah 16 ini.
Ya, apalagi untuk seorang desainer atau arsitek. Kenapa? Karena jika mereka misalnya seorang penjahit itu membuat pola baju. Jika dia tidak sesuai atau tidak sebangun, maka baju yang dihasilkan tidak akan enak saat terlihat dan tidak proporsional bentuknya. Nah, sekarang semuanya mari kita simpulkan materi kita hari ini tentang kesebangunan, yaitu syarat kesebangunan ada berapa? 2. Ya, coba sebutkan. Yang pertama, sudut sama. Ya, yang kedua, perbandingan yang sama. Nah, sekarang dari materi kita hari ini, apa yang kalian dapatkan? Yang kalian pahami tentang materi kesebangunan ini? Apa? Tidak sama. Ayo, Ada 2. ya, terus apa lagi? Apa yang kalian pahami untuk pelajaran kita hari ini? Ya, jadi yang kalian coba satu orang berbicaranya yang kuat biar dengar, teman-temannya juga biar dengar. Ayo, siapa yang mau memberikan Dapat. Ayo, Pentingnya kesebangunan untuk kehidupan sehari-hari. ya. Terus kenapa dua benda itu dapat dikatakan sebangun? Sisinya sama. Terus? Sisinya sama. Iya, sudutnya sama. Jadi, ibu ulangi lagi, syarat kesebangunan itu ada 2, yaitu jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisinya juga sama. Nah, terima kasih atas apresiasi kalian hari ini. Semoga kalian bisa menjadi anak yang hebat. Iya. Amin. Sekarang ibu akhiri